Selamat jumpa kembali. This is the voice of wisdom, the voice of freedom. This is the rock. Dalam Lukas 8 ayat ke-20 dan 21 tertulis, ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepada Yesus, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Di ayat 21, Yesus menjawab, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Sebagian orang mengatakan, ini bukti bahwa Yesus tidak menghargai Maria. Atau ada lagi yang mengatakan, ini bukti bahwa Maria itu hanya wanita biasa. Ada lagi yang mengatakan, ini bukti bahwa Yesus tidak layak menjadi Tuhan. Bahkan Nabi saja dia tidak layak. Namun sebenarnya ayat-ayat ini bukan mengatakan demikian. Di sini yang hendak dikatakan adalah Yesus membuka kesempatan bagi semua orang untuk datang kepada Dia. Syaratnya siapa saja yang melakukan kehendaknya. Kehendaknya apa? Itu yang tertulis dalam Injil Matius 28 ayat 19-20 yang oleh tradisi Kristen, khususnya Protestan, dikatakan sebagai amanat agung. Pergilah, beritakanlah, ajarkanlah, dan perbuatlah segala sesuatu yang kuajarkan kepadamu. Perbuatlah segala sesuatu yang kuajarkan kepadamu. Artinya apa? Injil tidak memisahkan antara perkataan atau doktrin atau dogma dengan perbuatan. Dia satu jalan. Ini juga menandakan bahwa Yesus sangat berintegritas. Apa yang dikatakannya, itu yang dilakukannya. Bukan apa yang dikatakannya berbeda dengan apa yang ia lakukan. Karenanya tidaklah heran kita mengenal perumpamaan seperti orang Samaria yang baik hati, di mana justru faktor agama, faktor suku tidak penting di sana. Tetapi yang penting adalah hati orang itu yang mengasihi, hati orang itu yang mencintai, melewati batas agama, batas suku, batas ekonomi mungkin. Orang yang tidak dikenal, yang butuh pertolongan, ia tolong. Dan Yesus mengatakan, itu yang diperkenankan Allah. Jika hari ini kita masih mabuk agama, kita masih mabuk doktrin, kita merasa diri kita paling kudus, kita membungkus kejahatan kita dengan ayat-ayat kitab suci, kita membungkus kebejatan kita dengan perkataan yang baik, sehingga orang-orang tertipu. Hati-hati. Yesus melihat, Allah melihat. Manusia bisa kita tipu. Tetapi satu hari, waktu kita mengatakan, Yesus, aku sudah berbuat banyak bagimu. Aku bernubuat bagi namamu. Aku melakukan mujizat bagi namamu. Aku melakukan perkara-perkara besar bagi namamu. Aku merintis banyak gereja. Aku menyelamatkan banyak jiwa. Dan Tuhan akan berkata, engkau bukan siapa-siapa bagiku. Di Alkitab dikatakan, enyalah engkau, hai sekalian pembuat kejahatan. Satu peringatan yang keras. Yesus bersikap begitu terbuka sehingga siapa saja bisa menjadi ibunya, saudaranya. Tetapi juga Yesus begitu tegas sehingga orang-orang yang menyalahgunakan Allah, orang-orang yang menyalahgunakan nama Allah, orang-orang yang menyalahkan agama tidak akan terluput dari pertanggungjawaban. Itu jika Anda benar-benar seorang yang bertuhan. Tapi jika Anda seorang ateis dan Anda memanfaatkan agama atau Tuhan, entahlah. Kiranya ini menjadi satu hal yang kita renungkan, satu hal yang kita bukan hanya renungkan, tetapi menjadi perhatian bagi kita jika kita memang seorang yang beragama. Terpujilah Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, dari kekekalan sampai kekekalan. Salam kemerdekaan.